Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astianti, kelas G Manajemen. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Besaran Organisasi. 1. Besaran organisasi. Terdapat kesepakatan umum daripada peneliti teori organisasi mengenai bagaimana besaran sebuah organisasi didefinisikan. Lebih dari 80% penelitian yang menggunakan besaran organisasi. Hal ini konsisten dengan asumsi bahwa karena manusia serta interaksinya yang terstruktur, maka jumlah mereka harus dihubungkan. Arah peneliti mengenai apa yang dimaksud dengan besaran organisasi tidak berarti mereka benar. Sebaliknya, sebuah pabrik baja dengan 200 pegawai dikatakan bagi sebuah industri di mana pabrik pada umumnya memperkerjakan beberapa ribu pekerja. Apakah ukuran besaran sebuah organisasi dan sesudah itu penilaian besar atau kecilnya dapat dianggap memadai untuk mencerminkan nama-nama industri? Dua, pendukung besaran imperatif. Salah satu argumen paling kuat mengenai pentingnya besaran sebagai sebuah determinan struktur dibuat oleh Peter Blau berdasarkan kajian di berbagai lembaga pemerintahan, universitas, dan Toserba. Ia menyimpulkan bahwa besaran atau size adalah kondisi paling penting yang mempengaruhi struktur organisasi. Apa yang ditemukan beliau adalah bahwa meningkatnya besaran mendorong diferensiasi struktural tetapi dengan tingkat yang menurun. 3. Kritik terhadap size imperatif. Size imperatif tidak pernah sepi dari kritik. Serangan terutama ditunjukkan pada penelitian Blau dan kelompok Aston. Selain itu, kajian-kajian independen memperlihatkan bahwa besaran tidak mempunyai dampak atau hanya berdampak minimal terhadap struktur. 4. Kesimpulan mengenai hubungan besaran struktur. Sebagai gambaran akhir, hubungan antara besaran struktur tidak jelas, meskipun beberapa orang telah menemukan adanya hubungan yang kuat dan mendukung sifat kausalnya. Yang lain menentang pendapat ini atas dasar metodologi atau menyatakan bahwa besaran merupakan konsekuensi ketimbang penyebab struktur. 5. Besaran dan kompleksitas. Blau menemukan bahwa dampak besaran terhadap kompleksitas berada pada tingkat yang menurun seperti dicatat oleh Argyris. Kesimpulan tersebut dapat diterapkan hanya pada lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai karakteristik unik dan kantor tenaga kerja seperti yang dipelajari. Menemukan Meyer pasti tidak dapat diabaikan meskipun juga dibatasi hanya pada kantor pemerintah. Ia memperlihatkan bukti kuat yang mendukung size imperatif. 6. Besaran dan formalisasi. Penemuan astronom mendukung pandangan bahwa besaran mempengaruhi formalisasi. Kesimpulan hasil adalah bahwa formalisasi tidak dapat dilihat dari pengetahuan tentang besaran organisasi, tetapi ia juga mengakui bahwa hal tersebut tidak dapat diabaikan. 7. Besaran dan sentralisasi. Besaran dan sentralisasi adalah bijaksana untuk menyatakan bahwa tidak mungkin mengontrol organisasi yang besar dari atas karena lebih banyak hal yang terjadi daripada hal yang dapat dihayati oleh seseorang atau sekelompok orang. Maka mau tidak mau harus ada pendelegasian. 8.
masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan besaran organisasi. Bagian A, perdebatan mengenai komponen administratif. B, teori organisasi dan perusahaan kecil. Baiklah, itulah materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.